Ya, halo teman-teman, kita teruskan pembahasan tentang SDM ya, SDM yang mampu berbahasa Mandarin di Indonesia. Memang kita bisa lihat sekarang di mana-mana banyak sekolah yang namanya San Yu Xiao, 3 bahasa. Itu justru membina SDM untuk kebutuhan pasar sebenarnya. Cuma memang ada suatu kendala ketika kita benar-benar masuk melaksanakan tugas itu, khususnya PMA itu mengundang orang-orang Indonesia, memberikan kesempatan kerja juga dengan kondisi yang cukup bagus ya, lumayan gitu kan. Jadi memang dari pertama kita sudah katakan kalau kita tidak belajar bahasa Mandarin dengan baik, itu akan banyak kesempatan yang berlalu hilang ya. Seperti dulu pertama kita di UNAS itu, saya waktu di UNAS, anak-anak Sungko itu datang ke Indonesia belajar bahasa Indonesia. Saya katakan kepada semua, kalau mereka anak-anak muda yang sudah belajar bahasa Indonesia dan lancar berbahasa Indonesia, lalu anak-anak kita yang muda tidak bisa bahasa Mandarin, nanti pasarnya diambil mereka. Sudah dari pimpinan kita juga sudah memprediksi. Tapi dalam kenyataannya setelah berapa puluh tahun kita berjalan, masih aja kita menghadapi kesulitan atau kendala-kendala. Kira-kira di mana kesulitannya? Satu, SDM kita memang ada sebagian yang belajar dari jalur yang formal ya, masuk ke universitas atau dari sekolah. Nah, di situ kita belajar apakah sudah cukup. Ini banyak yang mempertanyakan, kenapa di universitas mahasiswa jurusan bahasa Mandarin sedikit. Ada yang mengatakan, itu di SMA belajar dia nggak suka, karena guru SMA ngajarnya nggak enak. Jadi nggak demen, jadi seterusnya nggak mau. Nah, itu mungkin jadikan suatu catatan. Guru SMA harus bisa menarik anak-anak itu merasa, gue mau nih, nanti S1-nya gue mau milih Mandarin. Ternyata di sana aja udah bikin orang serem, gitu kan, bahasanya susahnya doang, gitu kan, menyenangkan tidak, yang ada bikin puyeng, gitu kan. Orang tua murid lagi komplain. Dari segi orang tua murid, ada yang juga sedikit komplain tentang guratan lose. Dari bahasa Mandarin itu sendiri, guratan termasuk anak-anak juga mengalami sedikit kesulitan. Karena kita sebagai seorang guru Mandarin merasa punya satu tanggung jawab untuk mengajarkan bahasa Mandarin dengan guratan yang sesuai dengan kaidah bahasa, di mana ada aturan penulisannya, atas ke bawah, kiri ke kanan. Tapi bagi anak-anak, guratan itu malah mempersulit mereka dalam belajar bahasa Mandarin. Mereka mengatakan dari kanan ke kiri ke bawah ke atas itu yang penting hurufnya jadi. Ada orang juga sama, orang tuanya juga tidak tahu, jadi orang tuanya penting hurufnya jadi. Kenapa harus diajarkan guratannya harus ini ke sini, kanan ke kiri? Orang tua juga mengalami satu permasalahan juga, Komplain juga. Ya, betul, Jadi kamu di demo nih. Iya. Saya pun jadi protes ya. Betul, ya, inilah keluhannya. Jadi begitu banyak kebutuhan akan SDM yang bisa berbahasa Mandarin, tapi SDM-nya sendiri kurang. Betul. Nah, terus lulusan-lulusan sastra Cina ini mereka kurang pede. Saya udah banyak, mereka telepon saya, langsung gimana sih jadi terjemah? Udah coba aja dulu, nekat. Tapi sebenarnya kalau untuk maju ke masyarakat itu dibutuhkan kosakata kan. Kalau kosakatanya kurang, jadi Suhuiliang seperti kamu nih, Akila sini, Suhuiliang cukup nggak rasanya? Nggak cukup, masih jauh dari cukup. Sehingga itu susah. Mas sendirinya udah tidak cukup, ditambah lagi waktu kita masuk PMA, ternyata orang-orang Tionghoa di daerah-daerah juga bawa logat lagi, bawa istilah. Ayo coba cerita dulu. Pernah satu kondisi orang Cina ngomong ke saya tuh, dia ngomong Fukin. Apa itu Fukin? Saya nggak tahu Fukin. Tulisannya coba. Bupuming Pak. Akhirnya saya suruh nulis Hanse kan. Dia tulis aja, saya tulis. Kata ini Fuken. Fuken itu reklamasi. Terus? Nah, reklamasi kan karena nambang itu kan dulu produksi or nikel itu kan ada limonit, saprolit. Jadi setelah nambang, jadi yang paling atas itu namanya topsoil. Di bawah topsoil ada OB, lalu ntar yang diambil itu limonit dan saprolit. Setelah itu udah bolong cekungan, yang benar nambang itu harus direklamasi, ditiban lagi, diisi lagi tanah. Baru topsoil yang tadi ditaruh lagi, karena topsoil adalah tanah yang subur, baru environment di penghijauan kembali, sehingga hutannya udah diambil nanti setelah 5 tahun 10 tahun pohonnya udah tumbuh lagi, hutan hijau lagi. Nah seperti itu. Dia ngomongnya apa di Fukin, saya nggak ngerti Fukin apa, ternyata Fuken. Saya kira reklamasi. Saya aja langsung naluri naturalnya secara fitrah mikirnya ke Fucin, ya kan? Karena kebanyakan kin sama cin kan, itu bedanya. Iya, tuh. Ternyata Fuken. Saya bisa tebak kan. Saya nggak tahu dia ngomong apa dari tadi. Fukin gue nggak ngerti, terus terang aja. Tapi setelah cerita begini, ini kan bidang.
Jadi bidang ini saya nggak ngerti. Dia ngomong apa tuh fukin. Tapi setelah dia ceritakan, oh ternyata ini jadi ken. Artinya ken itu kan genti, menanam fu itu dikembalikan. Nah ini jadi fu pasti kue fu atau fu. Kennya pasti ganti, benar kan tulisan ini? Ya tulisan tuh, ya nanti. Kayak contoh. Artinya tetap aja basic itu yang dibutuhkan. Iya. Nah, terus tapi dengan seringnya tinggal di sana, jadi kan kita tiap hari semua pakai bahasa Mandarin. Karena waktu saya di tambang itu kan pertama-tama saya berapa tahun di sana kan, ya jadi setiap hari yang ngomongnya bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin, jadi yang nggak ngerti jadi tahu. Jujur aja, meskipun kita udah lulusan universitas, pernah waktu saya tambang di Batubara, mohon maaf, saya juga lulusan STM Teknik Mesin Otomotif ya. Mohon maaf, yang kecil baut, obeng, obeng plus saya nggak tahu dulu. Saya bego banget dulu. Tapi setelah itu jauh. Ya kan ada seceluko itu apa obeng plus. Atau yencing pas apa kunci pas. Kunci pas. Kunci ring. Kayak gitu-gitu. Seceluko artinya apa? Seceluko artinya apa? Seceluko itu seceluko apa? Obeng apa? Secepan soma. 十指扳手，十指kan dianggap iya maksudnya tadi kamu bilangnya itu kalau obeng apa? Obeng plus. Obeng plus namanya 十指扳手. Iya, banso. Oh, bukan seceluko kan? Ya, kirain seceluko. Nggak apa-apa. Dari seceluko juga nanti kita bisa angkat. Terus iya, karena sece itu kan ini tuh kan. Iya, itu budaya. Ini obeng plus. Iya, ada sece, ada pace, ada zhongzi. Terus saya ingat juga dia bilang yencing panso apa tuh kan? Nyata kunci kayak mata. Kunci ring. Iya, kunci ring. Kenapa sebut yencing? Karena dia gede jadi kayak kacamata. Buset mati kalau yencing palsu. Iya, bagus. Ada lagi dulu alat apa saya lihat dia ngomongnya cuankar mangkar apa gue ngerti. Ada alat di tambang batu bara itu. Wah, jadi seru gitu. Dan saya mesti ngafalin itu ada berapa ribu ya. Saya nggak tahu. Mesti ngapalin satu isi gudang itu. Kebayang nggak? Anak S1 belajar Chungwen. Belajar Chungwennya dengan harapan dia S1 lulus sebagai sarjana sastra. Yeah. Masalahnya sekarang dia dari SMA masuk ke S1 itu belajarnya apa? Nah itu sastra yang dipelajari dibawa ke tambangan begini mana bisa. Lalu dia menjadi penerjemah di depan SCBD, suruh terjemahin kontrak mengenai passenger hoist dan tower crane. Boro-boro dia tower crane dalam bahasa Indonesianya aja, dalam bahasa Inggrisnya aja. Dia nggak tahu barangnya apa. Iya. Gimana bisa diterjemahkan? Tapi nggak apa-apa kan kamu dulu juga kalau ada terjemahan yang nggak bisa langsung ke internet lihat ini barangnya apa gitu kan, pintar kan cari akal. Ya kalau yang kebetulan akalnya jalan. Nah, itu kalau di Jakarta kita bisa tahu di daerah nggak ada sinyal kita nggak bisa nyari itu. Nah, itu dia. Itu pengalaman saya. Saya pernah pindah-pindah. Saya pernah di tambang nikel lama. Terjemah ya, Leco lah apa Google Translate gitu ya. Nggak bisa kepake. Aduh. Jadi mau saya lanjut lagi deh. Saya kan lama di nikel, batu bara, PLTA juga pernah kan. Nah, terkadang bahasa satu di tempat ini dan bahasa yang lain itu beda. Contoh, di satu tempat saya masih di Sulawesi nih. Saya pernah setahun di Sulawesi di Konawe Utara ya. Di sana ngomong ekskavator, itu mereka bilang waci, waci. Pas saya ke Luwu Banggai, waktu pernah itu saya lagi macet-macetnya sinyal tuh, dia bilang koji. Itu sewa itu sekau. Nah iya, saya bingung dia bilang cepat. Tapi itu juga barang yang dimaksud. Barangnya itu. Nah itu kalau saya nggak pindah-pindah, ilmu saya nggak bertambah. Makanya apa saya pindah-pindah? Makanya cari pengalaman. Jadi ya tadi langsung ngomong singwali ya itu kan. Pusing nggak ketika orangnya yang satu ini bayangin ya mesin yang mau diomongin itu sama. Penerjemahnya nggak ngerti itu apa terus habis itu mau. Yang satu kepala manajer proyeknya itu orang Sunson. Yang satu lagi orang Liaoning. Nah, yang Liaoning bilang, "Oh ya, itu seceko oh ya, itu ngalamin itu." Tapi kalau udah sebulan 2 bulan pasti ngerti. Iya, yang satu. Oh ya, ngerti bumi ya. 明白，不是明白，明白。 Mereka bukan nggak bisa ada orang Cina saya dapetin beberapa orang ya. Nggak bisa, bukan satu orang, beberapa orang. Dia nggak bisa ngomong li. Iya, nggak ada tulisan iya, kan nanya di jalan dan. Jadi dia naik ayam hitam tau gak? Ada bu. Nah, ini yang menurut saya beruntung gitu kan. Ya memang ngalamin pahit-pahit dulu. Dia pernah pindah di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera. Tapi dulu penyari di Jakarta nggak diterima. Jujur aja. Kenapa? Ya, karena saya belum punya pengalaman gitu kan. Ya kan, belum punya pengalaman. Tapi ketika saya udah lama di lapangan gitu kan. Udah pengalaman, udah kawan. Terjemahin ini jadi ya udah ngerti. Orang gue tahu. Dulu kan, mohon maaf, kita orang sastra, kuliah sastra gitu kan.
disebut monot, limonit, saprolit, bahasa Mandarinnya apa? Lu nggak ngerti. Yang tadi. Lalu ekskavator, bulldozer tadi, tower crane, crane juga ada macam-macam. Ada crane yang di pabrik juga dulu beda. Sebenarnya nggak susah, cari aja di kamus. Ada kamusnya. Ini kalau di daerah nggak dapet sinyal loh. Masa kita bawa kamus lagi nerjemahin? Makanya mesti bawa kamus berangkatnya. Mau nggak mau secara fisik apa? Kita bawa kamus loh. Cuman kan kalau lagi nerjemahin nggak mungkin buka taruh cuy. Itu namanya link. Masalahnya orang-orang mereka nggak bisa diatur mulutnya, ngomong sekali ngomong langsung muntah 5 kalimat gitu kan. Iya. Ada, saya boleh tambahin sedikit. Kayak aku udah aus baru gali sumur atau buru. Betul. Dan saya ada lagi dulu. Ingat saya pun dulu pertama-tama baru sebulan diomelin. Jujur saya akuin saya diomelin. Terjemahan udah langsung pinter kan. Iya. Sekarang juga masih banyak kekurangan. Secara pandai loh. Nih, orang si bos saya nih, dia ngomong suruh terjemahin. Kita lagi briefing pagi kan, apel gitu kan. Dia ngomong panjang nih, suruh terjemahin. Misalnya dia ngasih suruh nanti ngomong 1 ini, 2 ini sampai 10. Nah, kita kalau bos ngomong bahasa Indonesia aja nyuruh ulangin ya 10 perintah ini, belum tentu kita hafal. Pakai bahasa Mandarin ditambah nggak hafal. Iya. Setelah itu dimarahin saya. Nah, tapi selanjutnya kalau saya terjemahin terlalu panjang, saya ngomong Ike keso. Nah, ngomongin satu-satu karena gue nggak hafal, gue cipucu. Iya nggak? Benar nggak? Ya gitu. Oh, oke. Nah, dan orang Cina baik sebenarnya. Orang Dia Cina belajar baik. juga. Orang Cina pun baik. Orang Cina pun baik. Dia bahkan kita itu, saya nggak ngerti mereka mau ngajarin. Nah, jadi yang penting kita jangan takut. Nah, kebanyakan teman-teman saya nih yang mencet saya gimana sih caranya? Udah kamu interview aja dulu. Nah, masalah terima nggak terima itu kan urusan nanti belakangan. Tapi yang jelas gini, mereka kan butuh funny. Mereka sangat butuh. Toh ketika kita interview, saya biasa terus kalau teman cerita gue mentek han inengli mah, kau inengli tai cha, nggak mungkin diterima, Iya betul. ya kan? Tapi kalau ini mending nih, nanti juga sebulan 2 bulan, nanti juga lama-lama adaptasi baik. Orang Cina baik, nggak semua, maksudnya ada juga yang rese ada. Tapi secara urusan kerjaan, karena mereka butuh, pasti mereka mengajari kita. Maka ayo teman-teman yang belajar bahasa Mandarin, setelah bisa ayo untuk ngasah kemampuan Mandarin kita, jadi penterjemah aja dulu sementara. Meskipun sukanya udah jadi guru gitu. Ya bagus jadi guru ngajarin orang gitu kan, bagus. Teman-teman, kita subscribe yuk.